Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Abdul Hakam Solahuddin MH karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi. Perkenalkan, saya Kasbul Adim dengan NIM 12610320159 serta rekan saya Fahriza Gige Sasongko dengan NIM 12610320112, Muhammad Lutfi Aziz dengan NIM 12610320104, dan Dahlia Ardani dengan NIM 12610320130. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dengan materi yang berjudul Perubahan Sistem Pemerintahan Negara. Baik, bagi yang bertugas bisa dilanjutkan untuk menyampaikan materinya. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan yang disebabkan dengan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-individu yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari unit keluarga yang terbaik. Dalam konteks ini, keluarga menjadi baju sosiologis tubuhnya pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Periode 1945 sampai dengan 1949, lama periode pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan awal yang digunakan Indonesia adalah presidensil. Namun datangnya sekutu dan dicetuskannya maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan kekuasaan lainnya masih dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Periode 1949 sampai 1950, lama periode pada 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Lama bentuk negara serikat, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlemen tersemu, dan konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Pada KMP yang dilakukan di Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS lambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Periode 1950 sampai 1959. Lama periode pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi yang digunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Periode 1959 sampai 1966. Lama periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan presidensil, konstitusi yang digunakan Undang-Undang Dasar 1945.
Periode ini dikenal dengan nama periode demokrasi terpimpin. Dekret presiden dibuat setelah konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap. Keluarnya dekret presiden 1959 ini mengembalikan sistem pemerintahan ke presidensil. Periode 1966 sampai 1998. Lama periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, sistem pemerintahan, presidensil, dan konstitusi yang digunakan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pada masa ini, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir periode 1998 sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensil. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998, membawa krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis tersebut membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Akibatnya, pada masa kepemerintahan Soeharto, secara terbuka pemerintah memintanya mundur dari jabatan, juga timbulnya gerakan massa mahasiswa yang meminta Soeharto lengser dari kepemimpinannya. Selanjutnya adalah dinamika sistem pemerintahan di Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia, mengenal sistem pemerintahan yang didasarkan pada sumber-sumber sejarah, yaitu MPR RI pada 1999 sampai 2004, mengeluarkan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam 2 tahun, dan juga menetapkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensil. Berdasarkan periodenya, dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan parlemen dan presidensil. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Sistem ini dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri-cirinya adalah adanya kekuasaan yang besar pada lembaga kepresidenan. Namun, pada akhirnya, hal ini menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi bangsa. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bercita-cita untuk membentuk negara yang berdemokrasi. Maka dari itu, disusun pemerintahan yang konstitusional, yang isinya antara lain, yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua, adanya jaminan atas HAM dan hak sebagai warga negara. Dalam beberapa sebelum amandemen Undang-Undang 1945, ditemukan beberapa kelemahan. Namun, setelah beberapa pembaharuan, dalam mekanismenya, sistem pemerintahan presidensil memiliki keuntungan yang lebih menjamin stabilitas di dalam pemerintahan. Salah satunya dengan diterapkannya multipartai. Untuk selengkapnya bisa dibaca di dalam makalah dari kelompok kami. Sekian. Kembali lagi ke saudara moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.